Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar datuk-datuk, nyai-nyai, dulu-dulu yang ada di rumah tuh? Iya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Terima kasih banyak menala Iya. karena masih setia tertonggok di depan TV untuk menyaksikan kami di Bekaba Jambi tentunya pada edisi Minggu 29 September 2024. Iya, Saya tadi kalau nanya kabar kanti-kanti yang ada di rumah. Iya. Sebelah saya kalau saya tanya, lamonnya saya tidak bertemu. Benar, Rindu benar lah saya. Program namanya Bekaba Jambi, tapi kan tidak tanya kabarnya apa lah lama dak bersuruh apalagi kemarin tuh kemana kemarin kau kanti kita kok nyari duit. Nyari duit 10 hari dok kanti-kanti ikut lomba MTQ kemarin kanti-kanti di Kenci kemarin ada dak nengok dia ikut lomba. Yo. Nah, ikut lomba ke mana di Kenci kemarin MTQ ya? Alhamdulillah. Kalah. Tapi lancar. Iya, belum rezeki ya kan. Mudah-mudahan tahun depan bisa juara. Saya nak nanya kabar kok. Kita kok melala babo pula kan gitu bang. Cuman kabarnya sayang. Astagfirullah, alhamdulillah baik kabar saya. Meskipun di cuaca yang geludak-geluduk kok. Tadi kau lagi bersolek dak ya awak kau bunyi bertum kata. Kira sapu nutup pintu tu keratnya rupanya geluduk luar sana tu nah. Awak macam mana kabar kau? Saya nak nanya dulu. Tadi pas geluduk lagi apa pakai lipstik tak? Tak belum. Baru kalau pakai lipstik kan ledak tu Untungnya dak ya, untungnya dak untungnya dak nampak makin cantik macam tu. Amin ya Allah, terima kasih. Apa nak nomor rekening kayak nomor rekening muji-muji. Ya kaget ya. Sudah kau. Sudah ada apa kabar? Saya alhamdulillah sehat. Apalagi kalau saya bertemu dengan Khairani itu makin sehat menala. Biarlah awak kalau tak habis balik dari Kerinci tu balik ke Siko tahan langsung berkabar nak nyapa kanti-kanti yang ada di rumah. Tentunya nak bertemu calon bini awak samping. Astaga. Kirim lagi nomor rekening ya. Kirim nomor rekening. Ya. Double berarti. Cuma awak di sana tadi kehujanan tak? Saya kau balik dari kampung saya kau. Dusun saya tu Trimulya Sanoha. Sabak Sanoha. Jauh. Hujanan saya gebek-gebek tulah datang ke kantor kau. Datang kau dah basah kau ha? Bersalin lah yuk macam mana ayuk. Kira dari rumah lah macam kalau saya kan tak tahu. Kalau saya dari rumah kadang tu lah langsung siap. Kadang tu ya. Tapi sering tak lah. Kalau saya siap di kantor tu. Oh di kantor wajar lah tak basah gebek tadi. Jadi emang hujannya lah di luar. Hujannya lah di luar tu. Jadi enak hujan-hujan macam kau. Ambil bantal, nonton Bekaba Jambi, cari cemilan. Wah, kaget tu. Mantap benar. Iya, mantap benar. Karena hari kau kita juga nak bakal ngasih kabar yang menarik dan untuk kanti-kanti. Di antara kanti-kanti 455.351 masyarakat Kota Jambi masuk dalam daftar pemilih tetap. Selanjutnya kanti-kanti di lantas minta Satgaswas tegas awasi angkutan batu bara. Selain itu, 17 desa masih belum ajukan pencairan dana desa tahap 2. Nah, macam mana informasi selengkapnya bersama saya Karen Utari. Dan saya Yogi Aprianto, Ikola Bekaba Jambi. Selengkapnya. Nah, kita ke kabar pertama kanti-kanti dengar lagi kan Pilkada serentak tahun 2024. Nah, KPU Sarolangun telah tetapi daftar pemilih tetap DPT. Pada pilkada serentak lagi, jumlah DPT di Kabupaten Sarolangun berkurang 265 pemilih dari jumlah DPS. KPU Kabupaten Sarolangun telah melakukan pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pembayaran dan penetapan DPSHP daftar pemilih tetap DPT Pilkada serentak tahun 2024. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Data dan Informasi Edi Zamra mengatakan, dari hasil rekapitulasi DPSHP 214.307 pemilih, terjadi pengurangan pas penetapan DPT. Pengurangan itu terjadi karena hasil finalisasi data ganda yang terjadi di tingkat kecamatan, warga pindah domisili, dan warga yang meninggal dunia. Pada Pilkada serentak 27 November lagi, jumlah DPT di Kabupaten Sarolangun sampai 265 pemilih. Pengurangan ini banyak dalam proses pemutahiran data pemilih ini banyak untuk kualitas data banyak kita lakukan terkait analisis data kegandaan itu disebabkan adalah pindah domisili pemilih kita dan juga ada TMS untuk yang meninggal. Edi Zamra nambahi kalau dibandingi dengan DPT Pileg 14 Februari kemarin, jumlah pemilih tetap pada Pilkada serentak 2024 terjadi peningkatan.
Edi Kusnadi, TVRI Jambi ngelaporkan. Oh iya kan, kapan gitu kau mana pemilu kada kau? Ya Obi, budak aku naik darah saya dibuat barusan jalan nyebut 27 November 2024. Tak dengar cakap orang tua. Iya, orang tua. Katanya calon bini awak tadi. Tak, orang tua saya kok tak lah masih muda. Berarti berapa bulan lagi gitu kok? Sekarang bulan September, Oktober, kita 2 bulan lagi. Sekarang tanggal 29 kan, 29, 27, 2 bulan lagi. Berarti emang KPU seluruh kabupaten kota yang ada provinsi Jambi kok lagi apa namanya rekapitulasi dari DPT TPS itu. Tadi jadi DPT, DS kan sementara, ganti T jadi tetap, Saya teringat makan tuh pas MTQ itu kan di Kabupaten Kerinci itu, aduh KPU tuh buka stand untuk pemilih pemula. Biar apa di sana? Perekaman KTP elektronik tuh. Itulah pula kan. Jadi emang banyak cara KPU itu untuk jemput bola lah istilahnya. Iya betul Nian, supaya kaget kok di pemilu kada kok pemilih pemula tuh juga bisa berpartisipasi. Yang udah memang udah umurnya cukup tuh lah bisa. Kalau tadi di Kabupaten Sarolangun, kok di Kota Jambi, di mana Kota Jambi, kok lah lakui rekapitulasi daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada serentak tahun 2024. 457.351 masyarakat Kota Jambi masuk dalam DPT Pilkada serentak 2024. KPU Kota Jambi telah merampungkan rekapitulasi daftar pemilih tetap DPT Pilkada serentak tahun 2024. Hasil rekapitulasi itu menetapkan 457.351 masyarakat Kota Jambi masuk dalam DPT. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan daftar pemilih tetap saat pemilu 14 Februari lalu, hanya 451.723. Ketua KPU Kota Jambi Daniel Rahmat mengatakan, tidak ada persoalan dalam rekapitulasi DPT Pilkada serentak tahun 2024. Penambahan jumlah DPT IKO karena ada data pemilih baru seperti warga yang baru memiliki kartu tanda penduduk dan pindah domisili ke Kota Jambi. Bukan rekapitulasi untuk jumlah DPT Kota Jambi 457.351. Itu nanti sudah dipastikan itu Bang, nggak ada itu bertambah lagi? Sudah dipastikan, tidak ada lagi permasalahan dan akan dijadikan sebagai dasar kita pengajuan logistik surat suara. Sudah kita tetapkan? Sudah kita tetapkan kemarin, tanggal 17 ya. Daniel Rahmat menambahkan, jumlah DPT IKO akan dijadikan sebagai acuan dalam pengajuan surat suara ke KPU Republik Indonesia. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih pula ke Kabupaten Muaro Jambi di mana jumlah daftar pemilih tetap untuk pilkada lagi bertambah dibandingi jumlah daftar pemilih sementara. Jumlah DPT yang ditetapi KPU IKO yakni 317.746 pemilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi lah netapi jumlah daftar pemilih tetap untuk pemilihan kepala daerah serentak 27 November lagi. Tercatat 317.746 jiwa terdaftar sebagai pemilih tetap yang diperoleh dari 11 kecamatan dan tersebar di 796 tempat pemungutan suara. Dari hasil rekapitulasi, Sungai Gelam merupakan kecamatan daftar pemilih tetap terbanyak, yakni 56.293 pemilih. Sedangkan Tamarajo sebagai kecamatan dengan DPT tersedikit, yakni 10.312 pemilih. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kuniati Nasution mengatakan jumlah DPT yang ditetapi dinamis karena masih bisa bertambah sebelum pemungutan suara lagi, terutama untuk warga yang pindah memilih atau warga yang usianya telah memenuhi syarat pada 27 November 2024. Sudah terdaftar dalam DPT, kita bisa memperlakukannya dengan pindah memilih. Namun ketika memang dianya belum terdaftar dalam DPT, namun pada hari H sudah punya KTP Muaro Jambi, kita bisa mengakomodir dengan kategori daftar pemilih khusus yang memilihnya pukul 12 hingga 13 siang. 317.746 jumlah DPT yang ditetapi KPU IKO meningkat 127 orang dibandingi daftar pemilih sementara yang sebelumnya ditetapi KPU pada awal Agustus kemarin, yakni cuma 317.619 pemilih. Tambahan jumlah pemilih IKO karena adanya pemilih baru dan pemilih yang pindah domisili. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saya kok nak nanya, kita tengok tadi emang data DPS dan DPT kok
selalu sama. Bisa jadi dia berkurang. Bisa jadi bertambah macam cerita tadi itu kabar tadi. Karena tadi kata itu bisa yang pindah domisili, sama yang umurnya baru cukup. Kalau berkurang tuh bisa juga karena meninggal dunia. Bisa juga pindah domisili juga kan. Misalnya dari Maro Jambi tadi pindah ke tempat lain. Yang masuk tadi jadi bertambah. Jadi jumlahnya. Betul. Jadi dinamis. Tidak mesti sama hasilnya. Tidak sama. Samalah halnya dengan daftar pemilih tetap yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kok naik dibandingkan jumlah DPT pemilu 14 Februari lalu. Kenaikan DPT Pilkada serentak mencapai 395 pemilih. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap DPT Pilkada serentak 27 November mendatang. 174.860 warga masuk ke dalam daftar pemilih tetap. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan jumlah pada DPT pemilu pada 14 Februari lalu hanya 174.465 pemilih. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Junianto mengatakan jumlah DPT tersebut terdiri dari 88.927 pemilih laki-laki dan 85.933 pemilih perempuan. Penambahan DPT tersebut disebabkan ada pemilih baru yang terdiri dari pemilih pemula dan warga yang pindah ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seluruh DPT tersebut akan tersebar di 507 TPS di 93 desa kelurahan dalam 11 kecamatan dan 1 TPS di Lapas Narkotika kelas 2B. Mau bersepakat dengan rekapitulasi yang kami bacakan tadi dengan jumlah DPT kita itu sebanyak 174.860 pemilih. Dan bukan hanya DPT yang kita lakukan hari ini terkait dengan daftar pemilihan data, tapi masih banyak rentetan yang kami akan lakukan. DPT ini nanti akan kami tempelkan di tempat-tempat umum sehingga masyarakat itu nanti tahu idanya dia terdaftar atau belum. Junianto berharap penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan aman, nyaman dan lancar. Khalifa Fataria, TVRI Jambi melaporkan. Dato-dato, nyai-nyai, jangan nak kemana-mana. Nak berbasuh muka tak apalah. Kalau nak basuh pakaian jangan lamuan. Lama kan, ya. Karena kita kok nak balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Ya, kanti-kanti benarnya. Di antara pencabutan izin perusahaan batubara bukan kewenangan pemerintah Provinsi Jambi. Tetaplah bersama Berkabar Jambi. Terima kasih kanti-kanti masih nonton Berkabar Jambi. Nah, kabar selanjutnya Ki, mungkin ada kanti-kanti kita kok ngerasa resah dengan terkait dengan batubara. Nah, ternyata untuk kegiatan batubara kok itu bukan dari kewenangan pemerintah Provinsi Jambi. Jadi cuma ada instansi terkait yang kewenangan macam di kabar kok Gubernur Haris nanggapi keresahan masyarakat sebab dak nurunnya sejumlah perusahaan batubara yang tidak matuhi Ingup Jambi nomor 1 tahun 2024. Al-Haris negasi kewenangan pencabutan izin IKO bukan kewenangan pemerintah Provinsi Jambi. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi kembali menindak pelanggaran angkutan batubara. Kali itu 34 truk angkutan batubara diamankan pihak kepolisian dalam waktu Sabtu malam. Angkutan batubara IKO melanggar aturan tonase kendaraan, rambu-rambu, kecepatan dan melanggar lampu lalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Davi mengatakan penindakan IKO dilakukan di sejumlah wilayah di Batanghari, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan batubara itu sendiri. Misalkan apa? Masalah tonase kendaraan, masalah melanggar kecepatan, kemudian juga pelanggaran lainnya yang berpotensi kepada timbulnya kecelakaan atau kemacetan. Angkutan batubara yang ditilang langsung diamankan di Mako, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi. Kendaraan tersebut disita hingga proses tilang diselesaikan dan agar membuat jero para pelanggar. Arya Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi meminta Satgaswas tegas dalam menangani angkutan batubara di Provinsi Jambi. Ditlantas menilai hulu hingga hilir permasalahan angkutan batubara bisa diatasi bila Satgaswas berperan aktif. Kisruh warga dengan angkutan batubara akhir-akhir ini marak terjadi, sabis aktivitasnya dibolehi lagi.
Salah sikoknya yakni perusahaan angkutan batu bara yang nekat beraktivitas pada hari agama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menyikapi hal itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi minta peran aktif Satgaswas dalam mengawasi aktivitas angkutan batu bara. Menurut Direktur Lalu Lintas, polisi cuma punya peran nindak angkutan batu bara yang melanggar keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas. Sementara pengaturan kuota, aturan jam operasional hingga izin tambang di bawah peran Satgaswas, yakni Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, dan sejumlah instansi lainnya. Dari hulu tambang, ya, kalau misalnya jalan raya pelanggarannya kita tindak, tapi kalau terkait dengan pelanggaran instruksi gubernur karena memang melewati atau melanggar zona wilayah distribusi angkutan batu baranya, dia itu harus dilakukan penindakan secara terintegrasi. Kombes Pol Dapi juga minta para sopir angkutan batu bara untuk mematuhi aturan yang berlaku supaya tidak ada konflik dengan masyarakat. Kuota, jam operasional hingga tonase kendaraan harus dipatuhi oleh para sopir angkutan batu bara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti jangan nak tidur siang dulu kano. Saya Puiko, kami masih bakal hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara kanti-kanti 17 desa masih belum ajui pencarian dana desa tahap 2. Tetaplah bersama Bekaba Jambi. Terima kasih Datuk-Datuk, Nyai-Nyai, kanti-kanti yang ada di rumah yang masih setia benala tertonggok di depan TV untuk menyaksikan kami di Bekaba Jambi. Nah, kanti-kanti ada berita terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Masih ada. Masih ada, di mana kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus bertambah. Luasan wilayah yang terbakar di tahun Iko diklaim hampir mendekati luasan tahun lalu. Karhutlah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus terjadi. Pekan kedua bulan September lalu, terdapat penambahan 30 hektar lahan terbakar di kawasan perbatasan Kabupaten Muaro Jambi dengan Desa Caturahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan data BPBD setempat, sudah ada 17 kejadian karhutlah di bumi sepucuk nipah serumpun nibung sepanjang tahun 2024. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, adapun luasan yang terbakar hingga kini mencapai 6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, adapun luasan yang terbakar hingga kini mencapai 96 hektar yang berasal dari vegetasi gambut dan mineral. Kendati sudah berjalan 9 bulan, kasus karhutlah di tahun itu ternyata hampir mendekati tahun 2023 yang mencapai 116 hektar dari 25 kasus. Catatan lonjakan itu turut menjadi atensi pemerintah setempat. Dari luasan karhutlah tahun itu, 8 dari 11 kecamatan terdampak wilayahnya. Kecamatan tersebut yakni Geragai, Dendang, Rantarasau, Muaro Sabak Barat, Mendahara Ulu, Bebak, dan Sadu sebagai penyumbang luasan terbanyak dengan 5 kasus yang menghanguskan 31 hektar lebih lahan gambut. Terhadap hal tersebut, status tanggap karhutlah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai diberlakukan hingga waktu yang belum ditentukan. Dengan total hingga 17 kasus, setidaknya aparat hukum setempat telah menetapkan 2 orang tersangka pembakar lahan di Kecamatan Sadu dan Mendahara. Pihak aparat juga saat itu tengah melakukan pengejaran terhadap tersangka lainnya. Khalifa Fataria, TV Jambi melaporkan. Ya, nengok gambar tadi tuh Pak rasanya mata saya pedih di asap itu. Ya kadang-kadang emang pedihnya lah, belum lagi kalau awak ke motor dua tuh lah pakai masker kadang masih juga terasa masuk asap. Betul. Ada 17 kasus tadi ya ditanya. Kecamatan awak Kenogo kan terasa. Kena juga awak yang bakar jangan gitu kan tak boleh membakar lahan dengan cara dibakar. Ada tadi makluman dari Polda Jambi tadi tuh nengok kan yang di post apa spanduk tadi tuh ada dilarang juga bakar kan. Tak boleh bakar buka lahan dengan cara dibakar tuh tadi kan ada lahan gambut, lahan mineral tuh yang kena kan seluas berapa hektar tuh banyak puluhan hektar. Tak jadi kebakaran hutan dan lahan. Walaupun tadi pas awal tadi kita bercakap lah musim hujan. Lah musim hujan. Hujan tadi ada hujan tadi.
Cuma masih juga ada, walaupun akhir-akhir kalau hujan, kalau tadi masih ada cara buka lahan dengan cara dibakar. Ada kanti-kanti mungkin yang tak sengaja buang puntung rokok di sembarangan, hati-hati karena bisa nyebabi kebakaran tadi pas pula lagi hari panas kan kadang sekarang hari kok panas. Tiba-tiba lagi hujan. Hujan macam hari kok kan macam budak sebelah kau ada nentu. Ada saya macam tu. Jadi kan memang lagi tak nentu, kita tak tahu. Apalagi kita tak boleh buka lahan dengan cara dibakar, buang puntung rokok sembarangan. Apa lagi? Ayo apa lagi? Saya nunggu kok, kati-kati juga nunggu kok. Saya nunggu juga. Karena memang kasus lagi musim kemarau juga memang rentan untuk kasus kebakaran. Selain itu juga terkait dengan sebelumnya juga ada kasus kekeringan, yang mana petani juga banyak kesulitan dan kekeringan. Nah, ngomongin tentang petani kok, ganti-ganti memperingati Hari Tani. Kemarin 24 September tuh diperingati Hari Tani. Tak ngarayo ya, Wak. Awak kemarin lagi apa? Jangankan Hari Tani. Ulang tahun saya biar awak tak ingat. Nah, kita balik lagi ke Kabau. Jadi untuk memperingati Hari Tani yang jatuh pada 24 September kemarin, ganti-ganti para petani berharap pemerintah bisa mengatasi berbagai persoalan yang lagi dihadapi petani guna wujudi kesejahteraan petani. Kabupaten Muaro Jambi punya tanah yang subur dan dikenal dengan kekayaan alam serta hasil buminya. Sektor pertanian yang melimpah tentu jadi urat nadi perekonomian untuk masyarakat daerah setempat. Dengan potensi ada harapan yang disampaikan para petani untuk pemerintah dalam mewujudi kesejahteraan untuk petani dan seluruh masyarakat. Pada momentum Hari Tani yang selalu diperingati setiap 24 September, petani berharap pemerintah bisa membantu mengatasi berbagai persoalan, macam harga pupuk dan mastiin ketersediaan obat-obatan, serta bibit yang baik untuk hasil panen yang diharapi. Harga barang itu anjlok kayak gitu, kedepannya itu kadang-kadang kita modal sudah habis kan, mau nanam lagi gitu kadang-kadang sulit gitu loh. Nah itu, jadi kalau bisa ya namanya orang petani kan, harapan kita tuh nanam kita jadi bagus, harganya bagus kan gitu. Tak cuma itu, dalam mewujudi kesejahteraan petani, para petani juga berharap pemerintah dan instansi terkait bisa mastiin pasar dan harga pangan hasil panen yang tidak merugikan petani. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kalau kita tadi nengok Muaro Jambi dengan tanah yang subur, aku Kabupaten awak pula. Apa tuh? Di mana Kabupaten Temudo di Provinsi Jambi gelah suganyo hasil laut sangat pantas bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Keanekaragaman hasil laut sanggup menembus pangsa internasional. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Hampir semua perairan di Indonesia dikenal kaya akan hasil laut Selain dikenal sebagai penghasil kelapa dalam terbesar di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki sumber daya alam pada sektor kelautan. Berbagai jenis keanekaragaman hasil laut bisa ditemukan di Kabupaten Temudo di Provinsi Jambi mulai dari jenis ikan khas asli daerah seperti bawal hitam, senangin maling, selanga, sebelah, dan lainnya. Sedangkan jenis hasil laut yakni udang ketak, udang agogo, lobster, kepiting, kerang darah, dan lainnya. Salah seorang pengepul di Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Yuliana mengatakan sehari-hari hasil tangkapan nelayan setempat yang masuk ke gudangnya bisa tembus puluhan tol. Per satu perahu nelayan memperoleh penghasilan sebesar 1,5 hingga 3 juta rupiah dalam sehari dengan total belasan kilogram. Tidak hanya dijual di pasar lokal, hasil laut tersebut juga kerap dijual keluar Provinsi Jambi hingga masuk ke pangsa internasional sesuai permintaan. Sedangkan waktu untuk pergi melaut, nelayan di sana masih bergantung dengan tinggi pasang surut air laut. Hal itu guna mengurangi resiko keselamatan di laut lepas. Tanjung Batu bahkan bisa keluar Provinsi bisa karena sekarang mana gigi orang ke Medan. Dengan dikenalnya sumber daya laut yang melimpah, masyarakat pesisir berharap tidak ada oknum yang merusak laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan putus atau kapal trawl, sebab laut menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat setempat. Khalifa Fataria, TVRI Jambi melaporkan.
Wih, banyak nih ya nasi laut kanti-kanti. Wah, tidak sabar lagi saya rasain nak selesai kok saya nak ke Tanjung Jabung Timur. Ajak saya. Mainlah ke rumah saya ya. Aduh, banyak. Kaget langsung lah bertemu dengan Pak Mak saya, maksud saya nak nyari hasil laut nak ke sana tuh. Ya, Robi budak kita kan kaget belanja kok hasil lautnya kok. Dibayari kan? Enggak lo aman. Tapi sudah tuh ke rumah saya. Ngapain? Bersilaturahmi dengan orang tua saya macam tu. Yo, siaplah kalau bersilaturahmi. Jangan pula disuruh yang ikan. Saya tak pade. Yang ikan? Tak pade. Nah, itu ujian pertama calon mantu tu. Tak jadi saya menurut diri langsung. Tak usah ikut ujian. Jadi emang di sana tuh kanti-kanti kita yang tahu di Jabung Timur tuh emang kata-katanya tuh apa ya, nelayan yo? Yo, kebanyakan nelayan dan juga petani juga banyak. Di sana kan kelapa. Yo nyelam. Kelapa besar juga sana tuh hasilnya lumayan juga. Apalagi tadi nelayan ya, bisa sehari dapat 3 juta. Yo, sejutaan. Cepatnya saya nikahi. Sibuk nikah. Di sana tuh tempat itu apa tuh yang paling biasa awak makan kalau balik ke Tanjung Jabung Timur? Kalau saya tuh apa namanya itu ya? Apa? Udang ketak. Iya tuh. Saya suka udang ketak tuh digoreng enaknya lah. Lobsternya nado Lobster. Iya, gedang-gedang go Gedang sak kok. Awak pernah nangkap kon? Nangkapnya pernah dah. Makannya pernah lah. Kalau nangkap di sana tuh masih gunakan perahu tradisional nanti kita di sana yo. Iya juga pakai perahu tradisional. Para nelayan tuh pergi melaut dan juga para nelayan tuh pergi melautnya nih nengok kondisi air dulu macam mana. Kalau lagi pasang, lagi banyak ombak gedang tuh dak melaut dulu demi keselamatan dirinya. Dan juga harus jaga ekosistem tadi apa yang disampaikan dengan apa tadi dak. Bagi takut tadi tuh jangan sampai merusak ekosistem laut. Iya betulnya. Kita cukup juga ambil yang secukupnya. Jangan tamak kalau kata orang awak tuh. Jangan tamak. Kaki habis tak bisa lagi untuk anak cucu kita lagi. Tak bisa pula nyicip udang ketak. Nak udang ketak dingin-dingin kau makan udang ketak. Asli benar lah. Desa apa di sana kalau awak tuh? Kalau saya Trimulyo. Trimulyo tadi tuh. Kalau Trimulyo kok agak jauh dengan laut. Kalau di kampung laut, namanya berkampung laut. Itu dekat laut, sesuai gitu. Berarti emang ada daerahnya emang itu udah semua Tanjung Jabung Timur dekat laut yo. Kalau di kampung laut dekat laut, kalau kami kok dekat perkebunan kelapa sawit dengan kelapa. Jadi emang banyak nian yo di sana tuh sesuai dengan kekayaan alam juga. Jadi yang dekat laut bisa ke kelapa tadi. Nah, kita ngomong-ngomong tadi terkait dengan desa kok Yogi kanti-kanti. Ada 17 desa di Kabupaten Merangin yang ndak kunjung ngajui pencairan dana desa tahap kedua. Keterlambatan pengajuan pencairan dana desa itu dikarenakan pemerintah desa belum menyerahi syarat pencairan dana desa. Dari 205 desa yang ada di Kabupaten Merangin, masih ada 17 desa yang belum mengajukan pencairan dana desa tahap kedua tahun 2024. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin, Andri Frans Usman mengatakan, keterlambatan pengajuan pencairan dana desa itu dikarenakan pemerintah desa belum menyerahi syarat pencairan dana desa, macam laporan realisasi anggaran, laporan konsolidasi semester 1, dan pengunggahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2024 di aplikasi keuangan desa. Andri Frans Usman nambahi, meski batas waktu pencairan dana desa pada tahun ini masih nunggu kebijakan dari pemerintah pusat, tapi pada tahun kemarin batas waktu pencairan dana desa pada 31 Desember. Keterlambatan pencairan dana desa bakal ngambat pembangunan dan progres program pembangunan di desa. Mekanisme pencairan dana desa dilakukan 2 tahap. Tahap pertama khusus desa reguler dan tahap kedua desa mandiri. Untuk desa reguler, pencairan tahap pertama 40% dan tahap kedua 60%. Sementara desa mandiri pencairan tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%. Ramadan Cebita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti jangan nak kemana-mana karena banyak lagi berita yang nak kita sampaikan kepada kanti-kanti yang ada di rumah. Rugi nak nonton Apa tuh berita Di antara kanti-kanti kasus perundungan naik tahap penyidikan, tetaplah bersama kami di Berkabar Jambi kanti-kanti. Terima kasih kanti-kanti masih setia tetonggo di depan TV untuk menyaksikan kami di Berkabar Jambi. Nah, kanti-kanti kasus perundungan siswi SMP di Kota Jambi akhirnya naik tahap penyelidikan. Polisi telah memeriksa 2 orang pelaku dan saat itu masih berstatus terlapor. Tim unit PPA Polresta Jambi menaikkan status kasus perundungan siswi SMP di Kota Jambi bernama RN ke tahap penyidikan.
Hal itu berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan tim unit PPA pada Senin petang kemarin. Dari hasil gelar perkara, polisi juga tidak menahan 2 orang pelapor berinisial A dan AH. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 2 orang pelapor masih berstatus anak di bawah umur. Kedua merupakan pelaku yang memukul dan menyundut rokok ke tubuh korban. Polisi juga memastikan untuk pelaku lainnya masih dalam proses pencarian. Menurut keterangan di media sosial seperti itu, tapi setelah hasil pemeriksaan kita sementara sampai saat ini pelaku ataupun terlapor merupakan anak-anak atau di bawah umur. Ini dibuktikan dengan kartu keluarganya. Berapa orang, Bang? Untuk terlapor masih 2 orang, akan kita dalami pengembangan apakah bertambah atau bagaimana, nanti kita lihat nanti hasil. Sebelumnya, video aksi perundungan di Kota Jambi viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang gadis remaja menjadi korban perundungan oleh sejumlah perempuan dewasa. Setelah ditelusuri, ternyata korbannya tidak lain adalah siswi di salah satu sekolah menengah pertama swasta di Kota Jambi, berinisial RN, warga Kelurahan Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pengakuan RN, aksi perundungan tersebut awalnya terjadi setelah ada aksi saling ejek di media sosial. Pada perundungan yang terjadi Sabtu lalu, RN mengaku dipukuli hingga disundut api rokok. Tidak hanya itu, kepala sampai dibenturkan ke aspal hingga berdarah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Nah, katanya kita juga harus hati-hati ganti-ganti di media sosial tadi. Kalau misalnya ada yang komen yang mementing kita redakan aja, kan kita terpancing emosi. Jangan yang terpancing emosi. Habis itu jangan juga sampailah ngondong orang lain juga. Bullying lah kalau kata bahasa kan. Apa nyebutkan bullying ya? Bullying. Perundungan tuh bullying juga. Betul. Nah, karena bullying itu juga ada yang verbal, non verbal. Yang verbal yang ejek-ejekan tadi. Kalau non verbal tuh sampai tadi yang kena apa nyundutkan rokok, bentukan pala ke aspal sampai berdarah, melukai PC kayak itu jangan sampai lah. Dan juga mungkin ganti-ganti yang ada nengok kasus tuh yang menjadi korbannya, jangan sungkan untuk melapor. Jangan takut melapor. Kalau kita sebagai korban jangan takut melapor. Karena juga kayak gitu juga ada pendampingannya korban. Jangan takut. Dan juga mungkin ganti-ganti yang nengok tuh bisa segera melapor, karena sebagai bentuk kemudian kita sesama manusia lah. Mungkin korban tak berani, kita sebagai yang ganti-ganti itu turutlah mendampingi kawan kita yang kena dan juga kita sebagai generasi Z lah, ada ibarat kata kan. Janganlah ada lagi kita nak ngejek-ngejek kawan kita. Tak boleh kita ngatu-ngatui kawan kita, bullying dan lain sebagainya. Awak sore ngatui saya? Tidak lah, saya cuma nak ngajak nikah tu lah. Astagfirullah, tak ganti-ganti. Pokoknya itulah itu. Jangan sampai terjadi perundungan. Karena juga mengaruh kaget ke psikis korban. Betul juga. benar. Kita tak tahu setiap orang kan beda-beda mentalnya. Mungkin bagi kita itu biasa, bercanda biasa. Rupanya bagi korban tuh itu nyelekit benar. Kita tak tahu lagi ke depannya. Tegores hati kecil Retak hati mungil cuy. Itu kan macam stiker awak tuh. Kemana-mana kok. Orang kita ke kabar selanjutnya lagi. Masih terkait dengan perundungan tadi ganti-ganti. Siswi SMP berinisial R yang jadi korban perundungan baru-baru itu dapat pendampingan psikologis. Dinas DPM-PPA Kota Jambi juga nyiapi mediator konseling untuk korban supaya mentalnya tidak terganggu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Anak Kota Jambi melakukan pendampingan psikologis terhadap siswi berinisial R, korban perundungan yang baru-baru itu terjadi. Kepala Dinas DPM-PPA Kota Jambi, Norvelintiwi Dewanti mengatakan pendampingan psikologi tersebut untuk mengetahui kondisi korban. Kemudian juga untuk jaga mental korban supaya tidak trauma. Pihaknya bakal melakukan pendampingan hingga psikologi korban balik stabil, termasuk nyiapi mediator konseling untuk korban. Dari pihak pemerintah Kota Jambi, dalam hal ini DPM PPA, kami melakukan pendampingan baik oleh mediator maupun oleh pengacara dari DPM PPA. Dihadapi kasus perundungan tidak lagi terjadi di Kota Jambi. Masyarakat juga diminta untuk melapor ke instansi atau dinas terkait. Joko TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti sepanjang Juli hingga September 2024, Polres Bungo berhasil mengungkap 31 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja. Sebanyak 52 orang tersangka ditangkap, terdiri dari 49 pria dan 3 wanita. Polres Bungo kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Polres Bungo dalam mengungkap 31 kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja. 52 orang tersangka ditangkap, terdiri dari 49 pria dan 3 wanita. Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono mengatakan, sepanjang Juli hingga September 2024, Polres Bungo melalui Res Narkoba berhasil mengamankan barang bukti berupa 791,46 gram sabu, 3 butir pil ekstasi, serta 1.231,47 gram ganja. Jika diuangkan, total nilai barang bukti tersebut berkisar 1 miliar rupiah. Dalam bulan Juli sampai dengan September 2024 telah berhasil mengungkap penyalahgunaan narkotika sebanyak 31 perkara. Penangkapan 52 orang tersangka tersebut berada di berbagai lokasi di Kabupaten Bungo, seperti di Kota Muaro Bungo, serta Kuamang Kuning yang dikenal sebagai daerah rawan narkoba di Kabupaten Bungo. Dari perbuatan 52 orang tersangka dijerat dengan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 5 tahun sampai 20 tahun penjara. Mokriandi, TV Jambi melaporkan. Kabar selanjutnya masih terkait dengan darurat narkoba ganti-ganti, di mana tim Ditres Narkoba Polda Jambi gagali penyelundupan narkoba ke Provinsi Sumatera Selatan. 2 orang kurir narkoba diamani polisi beserta barang bukti sabu senilai 2,5 miliar rupiah. IN dan MS warga Provinsi Sumatera Selatan harus berurusan dengan tim Ditres Narkoba Polda Jambi. Kedua orang itu ditangkap sehabis berusaha nyelundupi narkoba jenis sabu ke kawasan Betong, Provinsi Sumatera Selatan. Pengungkapan itu berdasarkan informasi dari warga akan adanya pengiriman sabu dari Pekanbaru, Riau, dan Aceh. IN ditangkap di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sedangkan MS ditangkap di wilayah Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari keduanya, polisi nyita 2 kg sabu senilai 2,5 miliar rupiah. Pengungkapan itu setidaknya menyelamati 10.000 jiwa dari bahaya konsumsi narkoba. Polisi masih memburu bandar dan penerima barang haram. Kalau sesuai keterangan tersangka baru pertama, seperti biasa kalau ditangkap baru pertama kali, memang dia pasti akan mengatakan baru pertama kali dilakukan tangkapan. Dia per kilonya 20 juta. Keduanya kini ditahan di rutan Polda Jambi. Keduanya dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TPRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan nak ke warung dulu karena biasa nak nempuh bentai kok, kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara ganti-ganti kasus pemalsuan dokumen kapal batubara menjalani sidang perdana. Kanti-kanti masih setia tetonggok di depan TV untuk menyaksikan kami Kode Bekapal Jambi. Nah, kanti-kanti ada berita terkait dengan kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal batubara mulai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang perdana Iko beragendakan mendengarkan pembacaan surat dakwaan yang disampaikan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Kasus pemalsuan dokumen kapal batubara yang menjerat Afandi Susilo alias Ko Ape mulai dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis kemarin. Sidang perdana Iko beragendakan mendengarkan pembacaan surat dakwaan yang disampaikan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Dalam dakwaan itu, Jaksa Penuntut Umum memberikan 2 pasal kepada terdakwa, yakni pasal pemalsuan dan penggelapan. Atas dakwaan itu, Jaksa Penuntut Umum menjadwalkan untuk menghadirkan 27 saksi fakta dan 4 saksi ahli. Didakwa dengan dakwaan kumulatif dan alternatif kombinasi, dakwaan pertama atau kedua melanggar subsidi. Pasal-pasal berapa tadi? Pasal 263 ayat 1, Junto 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, atau pasal 374 KUH pidana, atau pasal 372 KUH pidana. Oleh penuntut umum, surat dakwaan di persidangan yang terbuka untuk umum
setelah kami cermati surat dakwaan yang telah disampaikan kepada kami melihat terdapat kecacatan formil atas surat dakwaan yang telah disampaikan penuntut umum. Eksepsi itu secara prinsip adalah materi bantahan di luar pokok perkara. Sidang lanjutan akan digelar pada pekan depan. Kuasa hukum terdakwa akan melakukan upaya eksepsi pembelaan terhadap terdakwa. Asal TV Jambi melaporkan. Jangan jelas anak masuk-masuk apalagi dokumen kapal tadi tuh. Kena sidang pulo. Gedangnya dokumen kapal, dokumen KTP, ijazah, apa lagi yo? KTP, tanah. Tidak boleh. Kaki kena berurusan. Kita harus yang real baik. Kalau kata orang tuh real, no pack. Iya, no pack. Asli, jangan tidak ada palsu. Saya nak nanya tapi. Apa? Kalau kita nak nge-stalking mantan boleh tak pakai yang akun fake? Ngapa? Awak ada akun fake yang bikin ya? Iya. Apa namanya? Yogi Cinta Mati. Ya kau ini Yogi yang selalu ceria, ada yang itu nge-stalk saya. Selalu ceria. Bukan, kalau itu kan untuk yang tidak merugikan di orang lain, data-data yang. Tapi kalau bisa tuh kita janganlah yang pakai akun fake juga. Iya, betul itu juga. yang real no fake tadi lah. Apalagi untuk dokumen tuh jangannya lah kita palsu-palsui. Karena ya berurusan kayak gitu tadi. Iya, karena itu kan sifatnya ilegal. Ilegal benarnya. Kita kan udah ada instansi yang untuk ngelari dokumen tersebut dan soal asli jangan dipalsui. Ada juga kasus misalnya ijazah dipalsui juga ada juga kan. Waduh, bahaya benar lah. Jangan, kita harus yang real no fake. Iya, macam cinta aku padamu real. Capeknya dengar kabar selanjutnya lah kita ganti-ganti. Apa tuh? Nah, tim Satreskrim Polresta Jambi masih nyelidiki pelaku di balik insiden kebakaran mobil pelangsir BBM di Telanepura, Kota Jambi. Dalam proses penyelidikan itu, polisi ngelibati Pertamina. Insiden kebakaran mobil pelangsir BBM di kawasan Telanepura, Kota Jambi kini dalam proses penyelidikan polisi. Sehabis nahan barang bukti, polisi masih nyari pemilik mobil tersebut. Dalam proses penyelidikan, polisi ngelibati pihak Pertamina. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Marhakatua Siregar ngatakan Pertamina dilibati dalam menentuhi jenis BBM. Kelagi Pertamina juga bakal nyari SPBU yang ngejual BBM ke pelangsir tersebut. Kita menunggu proses dulu hasilnya. Nanti kalau memang hasilnya kita cukup bukti, kita akan naikkan ke penyidikan. Apakah bakal kolaborasi sama Pertamina juga, Pak? Oh, pasti. Kita tetap berkolaborasi dengan Pertamina untuk meyakinkan barang ini barang apa yang boleh. Sebelumnya, mobil pelangsir BBM diduga ilegal terbakar di kawasan Kecamatan Telanepura, Kota Jambi pada Kamis 19 September. Api yang awalnya kecil tiba-tiba langsung membesar di picu BBM dalam jerigen yang ada dalam mobil tersebut. Kobaran api juga merembet ke salah satu warung pecel lele dan nyaris membakar rumah. Beruntung pemadam kebakaran berhasil memadami api. Ari Haryono, TPRI Jambi ngelaporkan. Yang banyak yang kita tadi apa namanya itu berita yang kita sampaikan kepada kanti-kanti. Ada terkait dengan pilkada, ada terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, ada terkait dengan perundungan. Lagi tentang ayo. 5, 4, 3, 2, 1 Tentang selanjutnya. Tentang daerah awak tuh penghasil ikan laut yang banyak, surganya Jambi. Banyak. Wah. Nah, saya nak nyegol lagi terkait perundungan tadi tuh. Saya ingat tadi tuh dak yo. Maklum lah memori saya kok agak ini belum di restart. Baru ingat emang pernah juga saya jadi korban perundungan. Saya juga. Pernah juga. Emang si rasa itu memang kita bilang tadi ada mental kan beda-beda sampai tadi juga harus ada pendampingan psikolog. Karena takut mental terganggu kan emang rasa itu kalau perundungan tuh beratnya apalagi waktu itu masih sekolah, masih kecil. Saya masih SD tuh. Sama. Hobinya. Satu SD aja jangan kita. Hobinya saya ku dejek bapak saya. Apa dejek Kamto. Kalau dulu tuh kan masih kecil. Mental saya, mental health-nya asik. Yo kayak mana kalau dulu tuh kalau kena ejek tuh rasanya. Kita kena ejek kanti-kanti biasa lah. Cuman karena kita masih kecil tuh baperan macam tuh jadi pengen dak sekolah rasanya besoknya kan. Pengen daknya sekolah waktu itu tuh karena memang ndak ada kawan jadi. Ndak ada kawan rasa dijauhi orang, ejek tadi. Saya pun juga dulu tuh ngerasa itu kayak ya udah punya kawan, sedih lah rasa itu. Jadi tidak ada semangat nak sekolah tuh lah kanti-kanti. Pengalaman dari korban tadi tuh karena mungkin masih kecil belum. Kalau sekarang mungkin kan kita masih bisa ibaratnya sebab dulu. Cuma kan orang lain belum tentu bisa nanggapinya dengan baik dengan kalau yang tadi tuh karena emang juga perundungan tuh tidak semua orang bisa menerimanya. Karena juga bukan hal sesuatu yang positif perundungan tuh. Jadi kita
Jangan sampai pondongan tadi. Yo, intinya kita juga nak bagi tahu kepada kanti-kanti, mun kita punya kebiasaan padek ngatoy orang. Jangan dari kini kurang-kurangi. Takutnya apa kanti kita yang kena kita katoy kok tadi sakit hati, kaget lah sakit hati kok bahaya pula kaget kenoy kan. Iya benar. Nah, udah habis kita bertemu pula di minggu depan ganti-gantinya. Demikian Kabar Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Kakani Utari dan saya Yogi Priyanto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.